Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Yang baru menonton saya ucapkan selamat bergabung, dan untuk yang sudah sering menonton saya ucapkan terima kasih karena udah setia nonton di channel ini. Jadi pada kali ini kita nggak akan review ayam, kita akan lebih ke tutorial atau cara bagaimana cara menyembuhkan ayam flu atau menyembuhkan flu pada ayam. Ada beberapa cara yang akan saya bahas, dan cara ini adalah memang cara dari pengalaman saya pribadi. Jadi bukan hasil dari nyontek dari channel lain ataupun hasil dari googling. Ini murni apa yang saya terapkan pada ayam-ayam saya. Kalau ngomongin flu, memang di musim hujan seperti ini memang banyak sekali kasus binatang yang sakit. Jangankan ayam, kucing pun banyak yang sakit. Dan ini adalah beberapa cara yang saya terapkan. Tolong disimak sampai tuntas karena biar nggak gagal paham. Kalau ngomongin cara yang terbaik, cara yang paling ampuh, itu tentu saja dibawa ke dokter hewan. Karena mau bagaimanapun juga dokter hewan itu adalah orang yang paling tahu bagaimana cara mengobati hewan yang sakit. Kalau di sini biaya sekali periksa ke dokter hewan itu sekitar 70.000 per sekali periksa. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke dokter hewan di klinik biasa itu sekitar 70.000, itu bisa memeriksa beberapa hewan sekaligus. Misalnya ada hewan 3 ekor yang sakit, kalian cek ke dokter, itu biayanya tetap segitu-segitu aja, 70.000 kalau di klinik biasa. Tapi kalau di puskeswan itu lebih murah lagi, biaya periksanya cuma 5.000 rupiah. Dan harga obat-obatan pun sama antara di klinik biasa sama di klinik puskeswan. Obatan itu murah, cuma sekitar 5-10.000, atau ya paling mahal sekitar 30.000-an. Lalu bagaimana kalau misalkan kita itu malas untuk pergi ke dokter hewan, atau juga supaya membuat biaya itu lebih hemat? Ini adalah beberapa cara yang saya pakai dan saya terapkan. Sebelum kita menuju ke sana, kita harus tahu dulu bahwa penyebab flu pada ayam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu karena virus, dan yang kedua adalah karena bakteri. Kita bahas yang masalah virus dulu. Virus ini tidak bisa diobati atau dibunuh oleh obat-obatan, karena virus itu hanya bisa dibunuh oleh sistem imunitas si ayam atau sistem kekebalan tubuh si ayam. Nah, saya di sini lebih menyarankan kalian untuk mencegah ayam terkena virus daripada mengobatinya. Lalu cara pencegahannya seperti apa? Yang utama ya sudah jelas itu soal kebersihan kandang. Kandang harus selalu bersih, harus selalu usahakan tidak berbau. Karena kalau kandang udah bau itu tanda-tanda sudah mulai ada pembusukan. Maksudnya pembusukan dari kotoran. Lalu bisa diberikan buah-buahan dan sayuran sebagai vitamin alami untuk si ayam, supaya kekebalan tubuhnya itu terus meningkat dan bisa menangkal berbagai virus yang datang. Saya juga ditambahkan juga vitamin-vitamin pada minuman atau makanannya. Nah, kalau misalkan ayamnya itu sudah terlanjur terkena virus, itu harus bagaimana? Susah sebetulnya, karena kemungkinan hidupnya itu sekitar 50-50 atau 50-50. Jadi bisa, kalau beruntung ya sembuh, kalau misalkan kurang beruntung ya mati. Tapi ini dari pengalaman saya, cara terbaik untuk mengobati ayam yang sudah terkena virus, apalagi yang mengganggu sistem pernapasan, pertama itu sudah jelas dipisahkan dari yang lain, disimpan di kandang karantina, jangan sampai menularkan ke ayam-ayam yang lain. Lalu juga dikasih lampu biar hangat. Kalau misalkan si ayam itu nggak mau makan, diloloh, disuapin. Nggak mau minum, dia harus disepet. Lalu terakhir adalah pemberian vitamin, entah itu vitamin A, C, atau B kompleks. Tapi biasanya yang paling bagus itu dari pengalaman saya adalah vitamin B kompleks. Lalu yang kedua adalah bakteri. Nah, si bakteri ini
bisa dibunuh oleh obat-obatan. Salah satunya adalah dengan antibiotik. Sebelum kita membahas antibiotiknya, saya juga ingin menjelaskan dulu bahwa antibiotik untuk hewan itu sebetulnya sama saja dengan antibiotik untuk manusia. Yang membedakan di sini hanyalah dosisnya. Jadi untuk hewan itu dosisnya dikurangi tergantung berat badan si hewan. Contohnya kalau misalkan ada antibiotik yang 500 mg, saya biasanya ngasih ke hewan itu setengahnya diloloh dimasuk untuk satu ekor ayam dewasa. Lalu antibiotik apa yang saya gunakan? Yang pertama di sini biasanya untuk menjaga-jaga atau antibiotik yang paling murah dan paling gampang itu saya memakai bawang putih. Jadi bawang putih itu diambil, dipotong-potong kecil-kecil, lalu diloloskan kepada si ayam 1 hari 2 kali, pagi dan sore atau siang dan malam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya memakai amoxicillin. Ada amoxicillin atau ceftriaxone, itu dua-duanya sama saja. Cuman kalau misalkan gangguan pernapasan si ayam itu disertai dengan mencret, itu saya lebih menggunakan amoxicillin karena amoxicillin ini bisa berfungsi selain mengobati pernapasan, juga dia bagus untuk mengobati masalah dari pencernaan si ayam. Sedangkan kalau memang pernapasannya ya saja yang terkena, pencernaannya enggak, saya lebih menyarankan memakai ceftriaxone karena ceftriaxone ini lebih difokuskan untuk mengobati ayam pada pernapasan. Jadi dia mempunyai sifat kimia yang bisa membunuh bakteri yang menempel di sistem pernapasan si ayam. Tapi yang sering saya pakai ini adalah antibiotik dengan merek Amoxan. Jadi Amoxan ini antibiotik yang bukan obat generik tapi obat paten. Karena saya lebih merekomendasikan kalau kalian yang mau beli antibiotik itu lebih baik menggunakan antibiotik yang paten, jangan yang generik. Memang harganya lumayan mahal, tapi efektivitas dan cara kerjanya itu lebih ampuh untuk mengobati flu pada ayam. Untuk vitamin, saya biasa memakai yang vitamin yang umum seperti Vitacik. Itu juga sangat bagus sebetulnya kalau misalkan dikasih dengan dosis yang tepat. Jadi di situ ada aturan pakainya, kalian baca, lalu kalian kasihkan pada si ayam. Biasanya dicampur dengan air, tapi dicampur dengan pakan juga bisa, pakan basah. Atau selain Vitacik, saya juga memakai probiotik merek Growfit. Kalian bisa lihat linknya di deskripsi. Itu probiotik itu sangat bagus sekali untuk membantu ayam yang sakit biar jadi cepat sembuh, yang belum produksi juga jadi cepat produksi. Dan yang paling saya suka dari Growfit ini adalah dia bisa menghilangkan bau kotoran pada ayam. Jadi ayam ketika buang air itu baunya hilang, atau sangat sedikit sekali si baunya itu tercium oleh kita. Kalau kalian nggak percaya, buktiin sendiri. Jadi pemberian antibiotik ini batas waktunya 3-5 hari. Jadi maksimal 5 hari, tidak boleh lebih dari 5 hari, karena kalau si ayam terus-terusan dikasih antibiotik, nanti ginjalnya yang rusak dan ayamnya mati juga. Jadi kalau misalkan 3-5 hari belum ada perubahan atau belum sembuh, itu di stop dulu antibiotiknya, lalu dilanjutkan dengan pemberian bawang putih saja. Nanti setelah 1 minggu, kalau misalkan masih sakit, baru dilanjutkan memakai antibiotik lagi. Sama seperti waktunya juga sama, sekitar 3-5 hari. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di komentar. Kalau misalkan suka dengan video saya, silahkan di like. Dan tolong subscribe juga sebagai support untuk video saya. Assalamualaikum.